Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi surah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, sobat Quran, peserta GSM online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita atas nikmat karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sehingga sampai dengan detik ini kita diberikan umur yang panjang, usia yang semoga bermanfaat, yang bisa kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mencari bekal kehidupan akhirat, salah satunya dengan cara menghafalkan Al-Quran. Semoga usaha kita untuk bisa menghafalkan Al-Quran ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat, salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau mi yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah belajar mengenai metode, ya. Ada 2 tahapan di dalam menghafalkan. Yang pertama yaitu ziyadah, yang kedua adalah apa? Murajaah. Dan ziyadah ada 4 tahapan. Yang pertama metode apa? Fahmil Quran, memahamkan makna kandungan dari Al-Quran. Akan tetapi nanti yang akan kita bahas bukan mengenai tafsir secara mendalam, akan tetapi hanya kulit luarnya saja, yaitu terjemahan untuk bisa memudahkan menghafalkan, ya. Jadi kita nanti akan membahas tidak sampai mendalam ke tafsirnya, karena memang saya bukan berada di bidang tafsir, akan tetapi itu akan mengantarkan kita untuk memudahkan dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah taksimi atau tahlilul lafdi, dipenggal-penggal, tapi pada tahap ini tidak boleh menghafalkan, harus dibaca, dilihat, ya. Dan yang ketiga adalah metode talaqi. Pada metode inilah menghafalkan yang sesungguhnya, ditutup, kemudian kita dengarkan, dibayangkan, rasakan, hafalkan, gitu ya. Dan yang keempat hari ini adalah metode yadain. Ini adalah metode tambahan, akan tetapi meskipun tambahan, ini akan memperkuat hafalan kita, ya. Kita lihat bagaimana metode yadain ini. Baik, yadain diperkenalkan oleh Ustadz Iyadi, semoga Allah merahmati beliau. Ustadz Iyadi itu adalah salah satu pengajar di Karantina Tahfidz Nasional, dan beliau kemudian menyampaikan metode yang namanya metode yadain. Metode ini menghafalkan nomor ayatnya. Kenapa menggunakan nama yadain? Artinya 2 tangan. Berarti 2 tangan inilah yang nantinya akan mengantarkan kita mengikat awal ayat, ya. Sehingga nanti kita seragamkan tangannya, bagaimana gerakannya untuk mengikat. Kenapa harus dengan tangan? Pertama, karena kita akan mengeluarkan potensi otak kanan. Dan otak kanan itu tidak suka dengan angka. Yang suka dengan angka itu otak kiri, ya. Sedangkan otak kanan itu adalah prosesnya, dia senang dengan imajinasi, senang kreativitas, senang dengan simbol. Nah, simbol inilah yang kita kemudian angka kita simbolkan dengan tangan, begitu ya. Nah, baik. Kemudian kenapa kita menggunakan yadain? Karena nanti tangan ini akan membantu kita untuk mengikat. Jadi yang mengikat angka atau nomor ayat bukan otak pikiran kita, tapi tangan kita, sehingga otak kita itu bisa fokus dengan hafalan kita, begitu ya, dengan hafalan ayat yang saya maksudkan. Baik, yadain 2 tangan. Tangan kanan adalah satuan, tangan kiri adalah puluhan. Tangan kanan apa? Satuan, tangan kiri apa?
puluhan. Puluhan dan ratusan. Ya. Sekarang kita praktekkan. Ya. Ini angka 1. Ya, semua anak kecil tahu ya kalau ini angka 1. Coba tangannya diangkat ke atas, kemudian teriak sama-sama 1. Yang keras 1. Lagi kurang keras 1. Iya. 2, 3, 4, 5. Mudah sekali kan ya? 1, 2, 3, 4, 5. Bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Nah, yang berbeda adalah 6. Kalau biasanya kita 6 bagaimana? 6 begini kan? Nah, karena kita menggunakan satu tangan, 6 bukan begini. Karena kita mulai dari 5 tadi, maka kemudian 6 bukan begini, tapi 6 ditekuk 1. 6 begini ya. Coba kelingkingnya, ujungnya ditempelkan di telapak tangan. 6. Yang keras 6. Kemudian 7 ditekuk lagi 7. Apa? 7. Tekuk lagi 8. 8, 9. Nah, kalau yang tadi dianggap 6, ternyata berapa ini? 9. 9 jempol. Jempol menunjukkan angka yang sempurna. Berapa nilainya? 9. Oh, jempol. Gitu kan biasanya. Nah, ini 9. Kemudian kita tutup, ini bukan 10 tapi berapa? 0. Ini 0 karena 10 sudah masuk puluhan. Kita ulangi lagi ya. Mulai 5. 5, kemudian 6. 6, 7, 8, 9, 0. Coba kita praktekkan. Berapa? Tunjukkan angka 6. Coba 6 bagaimana 6? Ayo, bagaimana tadi? 6. Kalau masih bingung, buka semua dulu, tekuk 1. Itu 6. Ya. 2. 2 bagaimana 2? Wah, 2 gampang seperti biasa. 4. 4 seperti biasa. Ya. Kemudian 3. 3 bagaimana? Nah, 3 bukan begini, tapi 3 begini. Oke? Baik. 5, 6, 7, kemudian 8. 8 itu seperti angka apa? Seperti lambang apa? Pistol. Ya, pistol. 8 pistol, 9 jempol. Baik. Sekarang tangan kiri sama seperti tadi persis, akan tetapi ini puluhan. Ikuti saya. 10. Yang keras suaranya. 10. 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 0. Iya, begitu ya? Iya. Coba saya tanya. Angka 20 bagaimana? 20. Tangan sebelah kanan menggenggam. Nah, seperti angka 20. Perhatikan. Kalau kita lambangkan ini dengan angka, maka 20 itu bagaimana? 20. Duanya itu puluhan, tempatnya di sebelah kiri, maka tangan kita kiri ya. 20 nolnya sebelah kanan, kita lambangkan dengan tangan kanan. Nah, ini 20. Coba 40. 40. 70. Ayo, bagaimana 70? Buka semua, tekuk 2. 70. Ya. Kemudian 90. Iya. Sekarang kita praktekkan angka ratusan. 100 bagaimana? Kalau 100 itu seperti ini. Kelingkingnya sebelah kiri ditekuk. 100. Coba kita tempelkan dengan tangan satunya kita loh, seperti angka 100 kan? 1 0 0 100. 200, 300. Ya, tidak ada 400. Karena kalau gini tadi berapa? 40. Ini tadi 40. Maka terakhir ratusan adalah 300. Dan qadarullah ternyata di dalam Al-Quran jumlah ayat tertinggi tidak sampai 300 bahkan. 286. Itu surat apa? Al-Baqarah. 286. Tidak sampai 300. Ya. Coba 286 bagaimana prakteknya? 200 kemudian ditutup, simpan di memori, kemudian 86. 86 bagaimana? 80? 80 itu pistol sebelah kiri, 6 sebelah kanan bagaimana? Buka semua, tekuk 1. Gini. Saya yakin masih banyak yang bingung. Jangan khawatir. Hari pertama
Pengenalan pertama, bingung wajar. Maka terus dilatih ya. Coba kita praktekkan surat An-Naba. Surat An-Naba adalah surat ke-78. Bagaimana 78? Sebelah kiri 7, berarti buka semua tekuk 2. Ya, sebelah kanan 8, pistol. Ini ya, ini 78. Lihat tangannya masing-masing. Ya, gitu ya. Kemudian 78. Surat An-Naba ini berada di juz 30. Bagaimana 30? 30. Ya. Kemudian surat An-Naba memiliki 40 ayat. Bagaimana 40? 40. Gitu ya. Baik. Nanti setelah ini coba dilatih terus supaya lancar. Ya, misalnya rumahnya Ibu atau Bapak, rumahnya nomor berapa? Oh, rumah saya nomor 67. 67 berarti tangannya 67. Gitu ya. Baik. Ya, putranya berapa Ibu? 3. Bapak istrinya berapa? 1. Ya, begitu ya. Jadi dilatih dengan menggunakan tangan kita untuk supaya apa? Ketika nanti kita sudah siap masuk materi, kita sudah terbiasa dengan tangan ini ya. Ada kesempatan hari ini, kemudian besok, kemudian Jumat, Sabtu, Ahad, ada kesempatan 5 hari untuk melatih ini supaya Senin insya Allah kita siap dengan materi. Begitu ya. Baik. Nah, bagaimana prakteknya untuk menghafalkan nomor ayat ini diikat dengan tangan? Kita praktekkan contohnya seperti ini. Surat An-Naba. Ikuti saya dengan suara yang keras ya. 1 amma. 1 amma. 1 amma. 2 anin nabail. 2 anin nabail. 2 anin nabail. 1 apa? Amma, 2 anin nabail. Ya. Sama-sama ainnya. A, amma, a, anin. Gitu ya. 3 alladzihum. Apa? 3 alladzihum. Lagi. 3 alladzihum. Ya, baik. Seperti itu. Jadi 1 amma, 2 anin nabail, 3 alladzihum. Sehingga kita akan langsung tahu. Ayat 3 apa? Alladzihum fihi mukhtalifun. Ayat 1 apa? Amma yatasaalun. Ayat 5 apa? Thumma kalla saya'lamun. Ayat 26. 26 nanti akan ketemu. Jazaa'an wifaqa. 36. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. 31. Inna lil muttaqina mafaza. 21. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, dengan cara seperti itu kita akan tahu setiap nomor ayat tanpa harus mengulangi dari awal. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Silahkan dilatih, dipraktekkan, dan jangan lupa bahagia. Karena syaratnya menghafal Al-Quran adalah bahagia. Begitu, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.